Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku seiman dan para santri Pondok Darun Nafis yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan banyak keberkahan, dan semuanya mendengarkan semoga Allah tambahkan ilmu dan imannya serta angkat derajatnya. Kita kembali pada kajian kitab tentang Atan Abu Suja. Kemarin Kitabus Shayd Wadzabai Wadduhaya, dan kemarin sudah kita sampaikan tentang sesembelihan itu rukunnya hewan, ya, cara menyembelih, ada cara adzabhu dan cara an-nahru. Yang dzabhu disembelih, yang nahru di tusuk, biasanya pakai buat onta atau juga kuda. Ya, sudah kita sampaikan kemarin. Terus juga berkaitan dengan masalah kalau pakai nyembelih pakai list itu bagaimana, membunuh hewan pakai ayam pakai list atau pakai mesin. Nah, kita sampaikan kemarin bahwasanya selama yang menjaga muslim dan kemudian baca bismillah sekali cukup, maka ayam itu menjadi sah. Sekarang kita lanjutkan di matannya. Qala Imam Abu Suja rahimahullah: wa kamaluz zakati arba'atu asya, dan sempurna dalam menyembelih hewan sembelihan itu ada 4 macam sempurna. Kenapa sempurna? Nanti di sini menyembelih itu ada nisbatnya kepada hanya ngambil di ajli ijza, artinya dianggap sah saja, yang penting
ditinjau, hanya yang penting sembelihan ini dianggap sah, jadi halal dimakan, mubah dimakan. Dan kemudian nanti di sana ada yang sempurna, penyembelihannya sempurna. Nanti kita bahas. Di sini dijelaskan sempurna penyembelihan itu dengan 4 hal. Yang pertama, qat'ul hulqum, yaitu memotong al-hulqum. Apa hulqum? Jalur nafas. Ini kan ada nafas ini kan, buat nafas, buat makan. Ada urat sini kan, juga ada kan. Jalur nafasnya itu disebut dengan hulqum. Qat'ul hulqum. Jalur nafasnya harus kepotong satu. Tahu kan kambing, sapi pasti ada jalur nafas, semua hewan. Ya. Makhluk hidup juga. Kita juga ada jalur nafas kita, ada kan? Ada. Jalur makan? Ada. Yang kedua, wal mari. Wal mari, jalur makan. Jadi ada jalur hewan tuh, ada jalur nafasnya di sini, ada jalur apa jalur makan. Nah, satu jalur hulqum, itu jalur nafas. Yang kedua mari, jalur makan. Yang ketiga wajdain wal wadajain. Wadajain adalah 2 urat yang ada di leher. Bisa ada urat sini, sampingan dengan mari biasanya. Dengan jalur urat buat jalur makan. Mari makan. Ini 2 urat ini terputus juga harus. Jadi yang terputus tadi jalur makannya terputus, jalur napasnya terputus, ada 2 urat di dekat jalurnya makan itu juga terputus. 4 hal ini terputus, maka sempurnalah penyembelihan. Jelas? Jadi sempurna nyembelih itu harus terputus. Makanya saat kita nyembelih bismillah itu pastikan, makanya agak diginiin, agak diputar dikit. Kenapa? Biar terputus semua. Apa yang terputus tadi? Jalur makannya. Yang buat makan, jalur ada kan? Sama jalur nafasnya. Sama nanti ada urat sini ada uratnya sini. 2 dikatnya. Terputus seperti itu. Ya. Wal mujzi'u minha syai'aini qatul hulqum wal mari. Adapun kalau cuman sekedar ambil sahnya saja, tadi kita jelaskan wa kamaluz zakati, sempurna dalam penyembelihan, berarti tadi kita jelaskan nanti penyembelihan itu ada yang tinjau, yang penting sah, ada tinjauannya sempurna. Nah, kayak sholat lah. Sholat itu ada yang sah, ada yang atau yang sempurna. Yang sah misalnya, ya udah rukun wajibnya terlaksana. Tambahin sunnah-sunnah. Ya. Setelah sholat, dzikir, ya kan? Pulang, nggak sholat Nah, ya sah saja dia sholatnya. Tapi kalau ingin sempurna, habis dzikir sholat nah, menambahkan nilai pahala lagi kayak gitu. Nah, dalam menyembelih itu ada yang dia harus sempurna, ada yang tinjauannya sekedar sah, dan ada yang sempurna. Yang sempurna tadi 4 hal. Jalur makan disebut dengan hulqum. Yang kedua jalur nafas. Jalur nafas yang disebut dengan hulqum. Anak lihat antum nih ganteng-ganteng lupa jadi nih. Jalur keduanya jalur makan disebut dengan mari. Dan yang ketiga dan 4, 2 urat yang dekat leher. Ya, dia 2 urat ini
biasanya dekat dengan jalur makan, itu juga terputus. Maka itu penyembelihannya sempurna. Adapun kalau sekedar ambil sahnya saja, wal mujzi'u minha syai'aini, sekedar ambil sahnya saja, qat'ul hulqumi wal mari, yaitu mutusin jalur makan, jalur nafas dan jalur makan saja. Misalnya bila menyembelih yang terputus cuma 2 jalur nafas dan jalur makan saja. Dah. Ternyata ada urat lehernya belum terputus. Sah enggak? Sah. Sah enggak? Sah. Kenapa sah? Yang penting itu yang terputus hulqum dan mari, jalur nafas dan jalur makan. Kalau tadi urat lehernya enggak terputus, enggak apa-apa, tetap sah. Tapi kalau terputus sempurna. Nah, ngoten niku, paham sudah? Jadi nyala nyembelih itu 4 tadi itu. Saudaraku seiman yang berbahagia, ya. Ini biasanya harus kita perhatikan, bisa kita perhatikan saat kita Idul Adha atau Aqiqah. Ya. Di dalam masalah ini, ya, maka kemudian seandainya orang kemudian menyembelih, jalur nafasnya terputus, jalur makannya enggak terputus, belum terputus, tahu terputus, ini terputus. Nah, ini Bu, terputus. Kalau masih belum terputus, sah enggak? Tidak sah. Apa hukumnya jadi hewan tersebut? Jadi bangkai. Karena dia disembelih dengan cara yang tidak benar. Kenapa Ustadz kok cuma 2 jalur ini yang penting? Kok enggak sekalian biar putus kalian lehernya? Sembelih seret, putus kalian lehernya. Mana lebih afdal? Saat nyembelih terputus semua lehernya ataukah enggak? Enggak. Harusnya logika kita kan ya terputus semua. Benar nggak? Coba nih. Saya ini kambing ya. Ini apa? Minuman santri, kambing. Misalnya ini disembelih ini cuma setengah doang ya. Ataukah putus semua kepalanya? Mana lebih marem? Lebih marem. Ya semuanya lah. Sekalian yang mati dah. Sekalian kambingnya ndang cepet sekalian putus leher sekalian. Benar nggak? Tapi ternyata kok lebih afdol, lebih baik, lebih sempurna nggak terputus leher. Kok cuma cukup 4 ini aja? Penjelasannya ya adalah karena intinya dari menyembelih itu mematikan nyawanya. Kata para ulama dalam fikih itu, menyembelih itu untuk mematikan nyawa hewan itu yang utama diputuskan jalur makan dan jalur jalur napasnya, jalur makan terputus ya sudah cepat mati hewan itu. Kenapa rukun utama dalam menyembelih ini adalah yang penting terputusnya 2 ini, sahnya ini, dikarenakan ini yang bikin cepat mati. Adapun kemudian dilebihkan sampai lehernya putus, ini termasuk tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan. Karena itu berlebihan, menyakiti hewan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Idza dzabhta fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadum safratahu." Ya. Kalau seorang ini ingin nyembelih, fa ahsinu dzabha, perindah, percantik cara menyembelih. Di antaranya wal yuhidda safratahu, apa? Mempertajam pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dikenyangin, dikasih makan, dibikin istirahat sembelihan, dibikin tenang.
Itu ihsan. Nah kalau putus lehernya berarti ini kurang ikhlas, ihsan. Kurang ikhlas. Kurang ihsan. Kurang berbuat baik. Apa itu ihsan? Baik, kurang berbuat baik. Hewan saja harus berbuat baik, menyembelih. Iyalah. Ya, begitulah Islam, ya. Jadi paham ya? Kenapa enggak boleh putus sampai lehernya? Karena itu tidak termasuk ihsan. Kenapa? Enggak boleh lebih afdal yang enggak putus? Karena intinya dari kambing itu menyembelih itu tercabut nyawanya. Dan yang paling cepat untuk mencabut nyawanya adalah terputusnya dua jalan, hulkum dan mari. Hulkum jalur nafas, mari jalur makan. Tambah sempurna lagi, terputus lebih cepat lagi dia matinya bila urat lehernya terputus. Oke. Paham sini ya? Barakallahu fikum. Kita baca di sini. Az-zakatu fil lugha at-tatayyubu. Kata para ulama di sini dalam sangatnya sini zakat bukan zakat loh ini. Beda antara zakat za pakai za. Ra za. Giginya tempel za. Kalau ini za. Beda? Za. Beda ya? Kalau zakat berarti zakat. Kalau ini zakah. Za. Ya, pakai za. Maka zakah itu dalam bahasa Arab secara bahasa adalah at-tatayyub, yaitu membaguskan, memindahkan, bikin baik, membuat lebih baik, membaguskan atau mengindahkan secara bahasa. Sebagaimana perkataan orang Arab, raihatun zakiyah, bau yang zakiyah, bau yang baik, bau yang raihah, bau zakiyah, baik atau bagus. Hai thayyibatun fasummiya biha adzabhu litatyibi aklihi bil ibaha. Maka dinamakan dia dengan adzabhu karena dia menjadikan bagus hewan tersebut untuk dimakan. Yang tadinya hidup dimakan boleh enggak? Hidup dimakan boleh. Ya. Namanya itu apa namanya? Gandong. Nggak boleh hidup makan. Nah, disembelih itu maka kemudian menjadi halal. Menjadi halal, jadinya boleh. Sehingga disebut dengan zakah. Disebut dengan membaguskan. Yang tadinya haram jadi lebih, yang tadinya nggak boleh dimakan kalau hidup, dengan disembelih jadi boleh untuk dimakan. Disebut dengan zakah, yaitu membaguskan. Wa fi syar'i qat'un makhsusun qalahul Mawardi. Dan secara syar'i hukumnya apa? Maknanya adalah apa itu penyembelihan zakat atau penyembelihan qat'un makhsus, yaitu memutuskan atau menyembelih sesuatu dengan cara yang menyembelih hewan dengan cara yang khusus, memotong sesuatu dengan cara yang khusus. Itu secara syar'i. Apa itu menyembelih? Menyembelih secara syar'i adalah memotong sesuatu dengan cara yang khusus, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi. Wa qala an-Nawawi ma'na az-zakati fil lughah at-tatmimu fa ma'na zakatu asy-syati dhabhuha at-tamul mubihu wa minhu fulanun zakiyun ay tamul fahmi. Adapun menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah, zakat itu secara syar'i adalah secara bahasa adalah at-tatmim. Apa tatmim? Penyempurnaan. Tadi kan at-tatayyub atau bagus. Kalau Imam Nawawi mengatakan itu penyempurna, at-tatmim.
secara bahasa. Ya. Sebagaimana maka mana zakat ya, menyembelih hewan itu ya sempurna. Kenapa? Tadi itu yang dia hidup kemudian disembelih jadi halal sempurna halal. Sebagaimana orang Arab mengatakan fulanun zakiyun. Ada namanya Zaki di sini? Punya teman namanya Zaki? Punya ya? Nah, artinya apa Zaki? Sempurna pemahaman. Biasanya pintar, zaki. Huwa rajulun zaki. Dia adalah laki-laki yang cerdas, pandai, pintar. Sebagaimana kata fulanun zakiyun, dia adalah seorang yang cerdas. Maknanya apa maknanya zaki itu? Tamul fahmi, sempurna pemahaman. Misalnya Ustadz ini nyampein ini pahamnya Mas ini mungkin 80%, yang ini 70%. Nah, kan macam-macam. Tingkat pemahaman itu macam-macam. Nah, ada satu santri sempurna pemahamannya. Kita sebut laki-laki itu zakiyun, pinter. Bukan dia pinter. Oh, pinter, zaki itu pinter. Artinya sempurna tamul fahmi. Itu menurut Imam An-Nawawi. Jadi zakah menyembelih itu adalah at-tatmim, bukan sebagaimana idza arafna anna zakata fi syar'i qatun makhsusun fa hadzal maqtu' taratan yakunu mu'tabaran lil fadilah wa taratan yakunu mu'tabaran li ajli al ijza'. Sebagaimana tadi kita tahu bahwasanya menyembelih secara syar'i adalah memotong hewan itu dengan cara yang khusus. Maka kita tahu dari situ kadang-kadang namanya memotong itu bisa saja tinjauannya yang mengambil keutamaannya yaitu sempurna. Nah, bisa saja sekedar mengambil sahnya saja. Fal mu'tabar li ajli ijza'i qatun jami'ul hulkum wal magi. Maka cuman sekedar mengambil sahnya saja cukup dengan menyembelih itu dengan memutuskan al-hulqum dan magi, cukup dengan memutuskan jaluran nafas hewan itu dan jalurnya makan hewan. Cukup dua ini maka dia ijza, sah hewan tersebut sebagai hewan sembelihan. Fal hulqumu majrin nafsi wa khurujan wa dukhulan. Hulqum adalah tempat keluarnya nafas, keluar masuk. Itu disebut dengan hulqum. Wal mari'u majrat ta'am wasyarab. Adapun mari adalah tempat keluarga makan dan minum, buat makanan minum keluarga. Wa huwa tahtal hulqum, dan dia di bawahnya nafas. Jadi urat nafas dulu baru urat untuk makan. Ya kan? Posisi di bawahnya. Warahuma ada wadajan, ada apa? Dua uratnya. Nih, tambahan. Wal ghalibu annahu ma yanqati'ani bi qatl hulqum wal mari fa in tarakahu majaza walau taraka syai'an yasir min hulqum aw al mari wa mata al hayawan fa huwa maitah. Ini kata sini, seandainya dia meninggalkan sedikit saja, tidak terputus itu apa namanya, jaluran nafas atau jaluran makan itu tidak terputus, sedikit saja nggak terputus, paham ya? Berarti benar-benar harus tukil, putus benar. Sedikit saja tidak putus, dikatakan di sini wa matal hayawan fa huwa maitah. Ternyata kemudian hewannya mati, dan ternyata saat mati itu dicek belum terputus jalur nafasnya, belum sedikit, ada yang masih sedikit belum terputus jalur nafasnya, ada sedikit belum terputus jalur makannya, maka hewan itu disebut hewan maitah. Apa maitah? Bangkai. Fahimtum? Fahimtum? Fahimlah insyaallah. Ini apa? Wa fi wajhin anna al-yasir la yadur wa ikhtarahu ruwayani ya wa huwa da'ifun.
was-sahih al-awwal. Sebagian ulama Syafi'iyah di antaranya Ruwayani mengatakan tidak apa-apa kalau cuma sedikit doang enggak terputus. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan kalau sedikit aja enggak terputus tidak apa? Tidak apa? Tetap sah, sedikit aja enggak apa-apa. La yadur, enggak ngefek, Tapi ternyata perkataan ini yang mengatakan sedikit aja hulqum, jalur nafas, jalur apalagi makan tadi enggak terputus, sedikit aja enggak terputus, yang mengatakan itu enggak apa-apa, enggak ngefek. Perkataan ini lemah dan yang sahih, yang kuat adalah bahwasanya tidak sah. Artinya jalur nafas, jalur makan benar-benar harus terputus semua. Maka dia akan menjadi hewan yang boleh dimakan. Wa qala al-Istakhri, dari Imam Istakhri mengatakan yakfi qat'ul hulqumi awil mari li'anna al-hayata tufqadu bi faqdi ahadihima. Kata beliau menjelaskan kenapa itu yang diputuskan adalah hulqum dan mari, jalur nafasnya dan jalur makan. Kenapa dengan dua ini terputus? Ya, kata beliau li'annal haya, kehidupan hewan itu hidup kalau sudah tuqfadu, diambil, hilang itu dengan hilangnya jalur nafasnya, hilangnya jalur makannya, maka kehidupannya pun hilang. Artinya mati, cepat mati. Dari apa yang Ustaz bacakan sementara ini, ya, kesimpulannya bahwa sempurna dalam menyembelih itu ada 4 hal. Hulqum, apa tadi? Jalur nafas disebut dengan hulqum. Apa dalam Quran ada itu? Fa idza balagatil hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Ayo, surat apa ini? Al-qiyamah. Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Awaqi'ah wa nahnu ilaihi aqrabu ilayhi walakin la falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Juz 28, juz 27 Al-Waqi'ah. Masya Allah. Tapi tidak yang bilang Al-Waqi'ah yang pertama kali. Mantap, barakallahu fiik. Ya, semoga jadi hafid insyaallah. Ya. Sekarang ya, jadi 4 tadi ya, hulqum, mari, 2 urat. Itu dianggap sempurna. Kalau sah saja cukup, yang penting dan harus benar-benar terputus. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan la budda fil madbuhi ay yakuna fihi hayatun mustaqiratun falau intaha ila harakatil madbuh lam yahilla wa in dhabaha wa qata'a minha jami'al hulqum wa yumlagi fa in qulta famal hayatul wa mal hakatun. Dikatakan di sini, dan harus wajib hewan yang disembelih itu benar-benar hewan itu hayatun mustaqirah. Dia benar-benar hidup stabil. Hidup total, hidup stabil, sehat, sudah stabil. Maksudnya stabil itu dia enggak kecepit, keruntuhan apa, dia juga tidak ketabrak mau mati, enggak. Hewan ini harus hidup disebut dengan hayatun mustaqirrah. Hidupnya hewan ini stabil, benar-benar hidup. Paham ya? Nanti kita jelasin. Apa itu hayatul mustaqirrah? Fal jawab,
Qala an-Nawawi dzakara Syekh Abu Hamid wa Ibnu Sabbagh wal Umarani wa ghairihim anna al-hayata mustaqirata ma yajuzu ay yabqa ma'ahu al-hayawanu al-yawma wal yawmin. Patokannya hewan itu disebut hewan yang mustaqirah. Hewan mustaqirah. Patokannya apa? Dia itu bisa hidup 1 hari 2 hari setelah ini. Maksudnya dia bisa hidup selanjutnya masih bisa hidup 1-2 hari. Ini contoh nih ya. Contoh. Ada mobil, ada kambing lewat, kambing nggak dengar, nggak tahu dia nggak pernah belajar. Tabrak, tis. Ternyata kambingnya punya ilmu, ngompat dia, enggak, kena tabrak. Namun ternyata dengan iqadrallah, dengan alhamdulillah tidak kena semua, hanya kena berapa kakinya, pincang dia, tuh kegelepak, ini tergeletak ini, kambing loh ini, jangan kambing, sapi ya, kambing harganya murah, sapi harganya berapa? Juta, ada sampai 20 juta ya, sapi gemuk, jalan. Datang tuh mobilmu, tabrak, mencelat mobilnya. Ya enggak, mencelat sapinya. Tapi cuman kena kakinya, jatuh tapi itu pincang tuh sapinya. Ini kalau itu yang kamu tahu di situ, diapain tuh sapinya? Kalau nanti malah disembelih apa enggak itu? Kalau enggak disembelih, Eman toh? Kan mubah aja 10 juta, 20 juta itu harganya. Disembelih boleh, menurut mazhab Syafi'i boleh dengan syarat dia harus hayatun mustaqirah. Apa hayatun mustaqirah itu? Setelah kejadian itu diperkirakan dia ini insya Allah sebenarnya masih bisa hidup, besok atau besok lagi masih bisa hidup. Cuman karena kasihan disembelih. Ini disebut dengan hayatun mustaqirah. Maka ini hukumnya boleh disembelih? Boleh. Tapi perhatikan ini. Tabrak, yang nabrak truk, remuk badannya, tapi masih hidup. Tapi remuk badannya. Udah. Itu ibarat kita sudah nazak sakaratul, boleh enggak disembelih? Menurut sini kitab ini mazhab Syafi'i ini enggak boleh. Yang paling kuat di sini dikatakan enggak boleh, dari jumhur Syafi'iyah. Enggak boleh. Kenapa? Kalau itu disembelih menjadi karena dia tidak hayatun mustaqirah. Dia tidak bisa hidup besok. Ini otomatis mati. Walaupun nanti sebenarnya juga dalam mazhab lain itu boleh disembelih. Kalau masih ada nyawanya, ya masih hidup, sembelih Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dijelasin ini enggak boleh. Nah, itu cirinya saat disembelih. Bagaimana kita tahu cirinya ini nanti ini dia bisa hidup lagi 1-2 hari atau tidak? Saat cirinya adalah saat disembelih. Apabila saat disembelih kok kemudian darahnya muncat banyak, ngalir banyak, dan gerakannya gesit, berarti kambing insya Allah sehat walafiat, masih bisa kuat. Tapi kadang-kadang sudah remuk gini, udah remuk kan, udah nggak ada gerak-gerakannya, namanya udah remuk, nggak ada geraknya. Disembelih yang kuat cuma gerakannya pun lemes, berarti ini jadi sudah apa? Nggak boleh Kenapa mazhab Syafi'i nggak boleh? Karena khawatir dia mati bukan karena sembelihan, tapi karena tabrak. Jadi paham? Kenapa mazhab Syafi'i nggak boleh disembelih? Kalau dia tidak hayat mustaqirah, karena dia bisa saja ternyata dia mati bukan karena sembelih. Boleh nggak kita kemudian menyembelih? Boleh nggak? Boleh nggak kita itu menyembelih, ya,
hewan itu ya, menyembelih hewan. Kata sini, boleh enggak kita itu menyembelih hewan atau memakan hewan yang ditabrak? Kalau menyembelih hewan, boleh enggak kita memakan hewan yang ditabrak? Enggak boleh. Hewan yang tertabrak enggak boleh dia apa dia bang. Atau misalnya ada hewan kembruan rumah, boleh nggak disembelih itu? Lihat, saat kau disembelih ada gerakan yang kuat, insya Allah dia hayatun mustaqirah disebut. Walaupun nanti itu kalau disadinya dia masih hidup, ya bisa aja dia hidup besok masih hidup, tapi kita sembelih kasihan. Cirinya sekali lagi, hewan tadi disebut dengan hayatun mustaqirah. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini disebut harus hewan yang ingin disembelih itu harus hayatun mustaqirah, hidupnya stabil. Cirinya adalah saat disembelih ada gerakanku fi harakatil madhbuh, ada gerakan kuat, entah kepalanya geleng-geleng atau mungkin kakinya ngijang-ngijing. Ya. Tapi kalau udah lemes begini, udah nggak bisa apa-apa tuh sembelih, dia pun pasrah, udah nggak ada gerakan, nggak boleh mungkin itu dia mati karena tertabrak. Ya, di sini annal hayatal mustaqirata ma yajuzu ay yabqa. Tadi fa in dzukiyat halat, kalau disembelih tadi yang masih bisa hidup 2 hari 1 hari, kalau disembelih maka dia halal. Wa qala qabla dzalika idza jaraha sab'u syatan aw in hadama saqfun ala bahimatin fadhubi'at in kana fi hayatun mustaqaratun halat wa in tayaqqana anha tahliku ba'da yaumin aw yaumin. Apabila ini bisa kita contohkan juga apabila jaraha sab'u syah, hewan buas nerkam misalnya harimau, nerkam kambing. Kamu lihat harimau ganas, binatang buas, atau buaya nerkam kambing. Ternyata kambingnya itu lepas, bisa kan, tapi udah ada bekas cokotannya, bekas terkamannya. Nah, ini boleh disembelih? Boleh kalau dia nanti kalau disembelih kira-kira masih bisa hidup 1-2 hari. Cirinya ada gerakan, berarti Tapi kalau ternyata setelah ditekam itu grepak, nggak ada gerakannya, tapi masih ada hidupnya, gitu, disembelih nggak ada gerakannya, maka ini haram. Yang tadi ada gerakannya itu, maka itu boleh. Walaupun nyetrum ternyata. Nyetrum. Mungkin kaku, mungkin biasa, mungkin itu. Walaupun astagfirullahaladzim, iya. Coba sih. Mungkin tangan saya nyetrum. Nyetrum dia. Enggak apa. Biasa itu terjadi sering begitu. Enggak apa. Khalas, enggak masalah. Karena bentar lagi selesai kita. Ya kan? Nah, itu kalau binatang buas atau dia inhadama saqfun ala bahima, tertindas. Itu. Atau bisa saja hewan ini mati bukan karena terkaman atau karena tertindas. Saya ayam kepelindes gajah. Dia mati kepelindes sama gajah. Ya, bisa saja enggak? Kalau ternyata ayam yang masih keok-keok, gitu-gitu, insya Allah masih disembelih, boh. Kalau udah keok, mungkin ini udah gak ada napasnya, udah nggak bisa disembelih, sembelih ya. Fa illam takun fiha hayatun mustaqiratun lam tahilla ala al-madhhab al-mansus alladhi qata bihi al-jumhur. Menurut jumhur mazhab Syafi'iyah, kalau tidak ada hayatun mustaqirah di situ, kehidupan yang stabil, maka dia haram untuk disembelih. Walaupun terputus semuanya itu hulqum, marinya terputus, wadajannya
terputus, dua uratnya itu terputus, tetap tidak boleh dimakan. Sekarang wa in syakka, sekarang ragu. Kalau tadi jelas ya, bisa nggak terjadi keraguan, tertabrak, ragu, ini kok mustaqir apa enggak ya? Ini masih hidup stabil atau atau ada tenaganya masih ada enggak ya? Ragu kah? Ragu kah? Kalau ragu-ragu kata para ulama di sini, fasahihu at-tahrimu. Maka yang sahih tetap hukumnya haram. Ya. Haram. Wa min al-alamat ad-dalati 'ala al-hayat al-mustaqirat al-harakatu asy-syadidatu wa infijaru dam. Nah ini. Cirinya dia hayatun mustaqirah apa? Harakatus syadidah. Ada gerakan kuat saat disebut ada gerakan gitu. Itu berarti dia punya kehidupan mustaqirah. Hayatun mustaqirah berarti hewan ini punya kehidupan yang stabil, punya tenaga kuat, masih bisa hidup 1-2 hari lagi. Atau muncrat darah saat muncrat darah itu menunjukkan ada kekuatan. Kalau cuma sulit nyari dikit doang, ya ini enggak ini. Kita lanjutkan sedikit. Wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamatin min siba'il bahaimi wal jawarih at-tayri, dan boleh istiyad. Apa istiyad? Berburu. Di sini ada yang suka berburu. Coba mana? Berburu. Buru apa? Ikan lele, ikan wader. Burung apa? Emprit. Nyambe. Boleh enggak dimakan nyambe itu? Kenapa boleh? Dia karena enak dagingnya. Boleh enggak berburu nyambe? Tahu nyambe toh? Kok kadal sih? Nyambe itu biawak. Sebagian orang banyak menyangka biawak itu boleh dimakan karena dia seperti ayam lagi. Biawak mana? Ini ayam mana? Biawak ayam. Hati-hati Anda jangan asbun ya. Apa asbun? Asal bunyi, satunya begini, satunya ayam begini. Ayam. Ya, dia tidak boleh dimakan karena dia termasuk hewan yang bisa membunuh termasuk dia hewan buas. Dia makannya ayam. Ya, dia punya cakar juga yang untuk cabai, nggak boleh. Beda dengan dob yang ada di Saudi, beda jauh. Sana dia tidak makan hewan, dia makan tumbuh-tumbuhan. Jadi nyambe itu biawak nggak boleh dimakan. Jelas? Berburu di sini wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin mu'allamah. Boleh berburu dengan setiap jarihatin mu'allamah, hewan yang diajar, hewan buas yang diajar, kan buas buas yang bisa melukai, hewan yang bisa melukai mangsanya, tapi dia mu'allamah, dikasih diajari. Misalnya anjing bisa melukai nggak? Berburu bisa nggak? Dia diajar. Anjing yang dapat pelajaran, dapat diajari bagaimana ini. Itu boleh. Setiap hewan yang bisa melukai dan diajari maka hukumnya boleh berburu menggunakan hewan tersebut. Min siba'il bahaim. Boleh juga dari hewan buas. Boleh. Wa jawarihi thair. Begitu juga burung yang bisa mencar dengan misalnya dengan burung elang, boleh. Semua ini boleh.
dengan wasyara'itu ta'limiha arba' dengan 4 syarat. Syarat pertama, antakuna idza ursilat istarsalat. Apabila saat dia diutus, hayo budak loh, gitu kan, misalnya gitu. Anjing, misalnya berburu, anjingnya suruh jalan, dia aja istarsalat, dia pun jalan. Itu pertama. Syarat pertama. Wa idza zujirat in zajarat. Kalau disuruh berhenti, mandek, dia pun berhenti. Suruh jalan, dia jalan. Suruh nekam, dia nekam. Suruh stop, dia stop. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wa idza qatalat lam ta'kul minhu. Syarat ketiganya adalah apabila dia saat menerkam, dia tidak makan hewan buru. Dia enggak makan. Dia cuma fungsinya untuk menerkam dan mencabut hewan nyawanya mangsa. Fungsinya cuma itu dan dia enggak makan. Wa yataqarrar dzalika minha. Syarat yang keempat, dan ini sudah semuanya bukan sekali dua kali, sudah menjadi identitas dia. Artinya terulang-ulang. Syarat keempat dia terulang bolak-balik gitu. Kenapa ini syarat ini ditentukan? Syarat ini ditentukan untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah hewan yang sudah diajari. Kalau dia nggak diajari kan, dia nekam, dia yang nyari, dia yang makan ya boleh-boleh saja. Dia yang nekam, ya kan? Tapi karena dia diajari, dia tidak nekam. Dia hanya nekam. Biasanya setelah ditekam hewan itu kemudian digigit, dibawa kepada majikannya. Oke, yang tidur biar tidur. Ya. Yang enggak tidur silakan tidur. Enggak, lebih baik tidur atau lebih baik dia duduk mainan? Lebih baik dia duduk dengerin. Itu pertama. Kalau enggak ya udah tidur aja biar tidur, daripada dia nanti bangun malah mengganggu. Justru malah dia enggak dosa, kamu yang bangun gangguin dia malah dosa. Berarti silakan tidur. Nah, oke ya, namanya anak-anak ini kita pengajian, saudaraku seiman. Perlu diketahui bahwa kita ini pengajiannya ada banyak anak-anak kecil di sini. Hanya anak-anak. Jadi kita sambil ngomong anak-anak ini. Jadi seperti itu saudaraku seiman. Ya. Kemudian ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ilmu yang tidak saya sampaikan diamalkan, dijadikan sebuah ilmu. Nanti suatu saat nanti insya Allah kalau kita terus cinta ilmu akan menjadi orang yang berilmu insya Allah. Dikarenakan juga Ustadz Agi ada ya teman yang sakit, anaknya saya mau mengunjungi. Oke. Sebelum Ustadz tutup, bila ada pertanyaan silakan bertanya. Nggak ada? Atau ada? Bila nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adik tadi nggak boleh itu ya. Kamu sambil lari nggak boleh. Itu nggak nggak boleh diulangi. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.